Sutomu Miyazaki, pembunuh otaku, yang memiliki masa lalu kelam, membunuh dan memakan korbannya. Aksi pembunuhan dan pemerkosaan terhadap 4 gadis muda membuat Sutomu Miyazaki dinobatkan sebagai psikopat terkejam sepanjang sejarah Jepang. Sutomu bahkan memiliki beberapa julukan di antaranya, pembunuh otaku, Dracula Miyazaki, hingga The Little Girl Murder. Pada akhir tahun 1988, orang tua dari seorang gadis berusia 4 tahun yang hilang, bernama Marikono, menerima sebuah paket. Dalam paket tersebut ada serbuk halus, foto pakaian yang terakhir kali dikenakan Mari, beberapa gigi kecil, dan sebuah kartu pos. Kartu pos itu bertuliskan, "Mari dikremasi, tulang, penyelidikan, pembuktian." Petunjuk itu kemudian mengungkap pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Sutomu Miyazaki. Sutomu, terlahir dalam keadaan prematur pada bulan Agustus tahun 1962. Sutomu Miyazaki adalah anak hasil dari hubungan terlarang antara ayahnya dan salah satu saudari kandungnya. Hal itu membuatnya memiliki kelainan pada pergelangan tangannya. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kelainan, seperti memakan abu kremasi kakeknya sendiri. Ia bahkan memiliki kecenderungan untuk bunuh diri sejak kematian sang kakek. Sebab, ia sangat dekat dengan kakeknya. Di sekolah, Sutomu juga dikucilkan oleh teman-temannya karena keadaannya tersebut. Hingga ia akhirnya terbiasa hidup menyendiri sejak saat itu. Ia juga tak mau bersosialisasi dengan lingkungannya. Ia memilih untuk menyendiri dengan membaca komik kegemarannya. Itu juga yang membuatnya menjadi dijuluki otaku. Memiliki masa lalu yang kejam, Sutomu lantas melakukan tindakan kriminal. Ia membunuh 4 gadis muda pada tahun 1988 sampai tahun 1989. 4 gadis itu berusia antara 4 sampai 7 tahun. Sutomu mulanya menculik korbannya, lalu dibunuh. Selain dibunuh, ia juga melakukan hubungan seksual dengan mayat korban. Tak hanya itu, ia bahkan memakan salah satu potongan tangan korbannya, dan tangan korban lainnya dijadikan pajangan. Sementara, darah korbannya juga ia minum. Usai melakukan aksi kejinya itu, Sutomu akan mengirimkan surat pada keluarga korbannya yang berisi detail pembunuhan. Ia juga akan memberikan panggilan kosong pada mereka. Suatu hari, saat Sutomu hendak menculik korbannya, ia ketahuan. Saat itu, ia kepergok ayah dari calon korbannya dan dilaporkan ke polisi. Lalu polisi menggeledah rumahnya dan ditemukan berbagai buku, video porno, dan potongan mayat. Usai ditangkap, ayah Sutomu yang mengetahui perbuatan putranya itu, menolak untuk melakukan pembelaan dan melakukan bunuh diri. Sementara, Sutomu sendiri juga tidak mau minta maaf atas perbuatan yang telah ia lakukan. Ia justru mengatakan jika perbuatannya itu dilakukan untuk kebaikan. Akhirnya, atas perbuatannya tersebut, Sutomu dijatuhi hukuman mati. Ia dieksekusi dengan digantung pada tanggal 17 Juni tahun 2008.